Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa laysa lahu walada. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral ummahat, akhwat, shalihat, qanitat, taibat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang cerah ini. Allah mencerahkan hati-hati kita, Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah lunakkan hati kita untuk bisa hadir di salah satu majelis di antara majelis-majelis yang semoga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari taman di antara taman-taman surga, tempat di mana Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan as-sakinah, ketenangan di dalam hati setiap orang yang hadir di dalamnya, dan Allah senantiasa menyebut nama-nama kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita perlu bersyukur kepada Allah pada kesempatan mulia ini. Allah limpahkan waktu, Allah limpahkan kesempatan untuk kita bisa mendapatkan kebaikan di antara kebaikan-kebaikan akhirat. Kebaikan dunia sudah dibagi rata oleh Allah, tapi kebaikan-kebaikan akhirat kadangkala tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Maka salah satu kebaikan akhirat yang harus senantiasa disyukuri adalah ketika Allah memudahkan kita, membukakan jalan untuk kita hadir di majelis ilmu. Karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah menjadi hamba yang terbaik, hamba calon-calon penghuni jannah, Allah tidak lantas membentangkan harta untuknya, Allah tidak lantas memudahkan dunia untuknya. Allah kalau menginginkan hambanya menjadi hamba terbaik, Allah lakukan satu hal, yufaqihu fiddin. Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia dalam perkara-perkara di dalam agama ini. Maka bersyukurlah kita dengan kondisi dan keadaan yang diberikan Allah kepada kita pada siang atau pagi hari ini. Ibu-ibu, akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada satu hal yang senantiasa menjadi mimpi buruk bagi wanita muslimah setiap kali masuk ke bulan Ramadan, membuat hatinya risau, membuat hatinya resah ketika dia masuk ke bulan Ramadan, tapi ternyata datanglah masa haidnya atau dia datang bulan. Kalau para sahabat radhiyallahu anhu menantikan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan datang, para sahabat sudah menanti-nantikan Ramadan, mengiringi setiap doa dan munajatnya dengan berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Mereka mempersiapkan semuanya, dari finansialnya, dari logistiknya mereka siapkan. Maka ketika satu Ramadan mereka sudah tidak lagi sibuk dengan dunia. Mereka tutup toko-tokonya, mereka tutup kios-kiosnya, mereka konsentrasi beribadah kepada Allah. Tapi yang sering kita alami dan kita sama-sama harus tanyakan dan carikan solusinya, bagaimana dengan wanita-wanita muslimah yang seringkali mendapatkan mimpi buruk kalau setiap kali dia masuk di Ramadan tapi ternyata datang masa haid. Kalau di awal-awal mungkin
bukan sebuah masalah yang besar. Tapi kalau sudah masuk ke 10 hari terakhir, prime time-nya Ramadan, jadi para sahabat itu menjadikan prime time 1 tahun itu, ya, waktu berkualitas mereka itu ada di Ramadan. Prime time-nya Ramadan itu 10 hari terakhir. Nah, bagaimana nanti ketika masuk 10 hari terakhir tapi ternyata disitulah masa haidnya tiba, atau tidak harus 10 hari terakhir. Di awal-awal seperti ini, yang lainnya sudah gaspol melakukan amalan soleh, sudah jungkir balik, banting tulang, peras keringat untuk apa? Untuk beramal soleh, memaksimalkan amal soleh. Karena kita tahu Ramadan ini dibentangkan yang namanya pintu surga dibuka oleh Allah. Setiap amalan kebaikan dikalikan 10 sama Allah. Dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan, wal hasanatu bi asri amsalihha. Amalan soleh apapun di bulan Ramadan dikaliin 10 sama Allah. Jadi kalau kita baca Al-Quran di luar Ramadan itu, Bu, pahalanya 1 huruf 10. Kalau di bulan Ramadan dikaliin 10 lagi, jadi berapa? 100. 1 hurufnya 100. Anda pernah baca surat Al-Kautsar? Berapa detik Anda baca surat Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10 detik, paling lama 15 detik. Anda pernah hitung berapa hurufnya? 47 huruf. Di luar Ramadan Anda dapat 470 huruf. Di Ramadan Anda baca Al-Kautsar 10 detik, 4.700 pahala. Masya Allah. Jadi banyak sekali kita bisa mendulang pahala di bulan Ramadan. Tapi lagi-lagi tadi ada masalah bagi para wanita muslimah kalau tidak mengetahui ilmunya. Mereka merasa galau setiap kali masuk Ramadan, yang lainnya sahur dia tidak berpuasa, yang lainnya baca Quran dia tidak baca Quran, yang lainnya berangkat ke masjid sholat taraweh dia tidak sholat taraweh. Maka apa yang harus dilakukan setiap mukmin, setiap muslimah setiap kali masuk di bulan Ramadan tapi tamunya ini datang? Apa yang harus dilakukan? Para ulama memberikan beberapa nasihat. Saya ambilkan dan saya rangkumkan dari beberapa kitab dan beberapa muhadarat para masyayikh. Ada 4 hal yang harus dilakukan. Ini yang akan kita bahas beberapa menit ke depan insyaallah. 4 hal yang harus dilakukan seorang mukminat atau seorang muslimah ketika haidnya datang di bulan Ramadan. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama adalah bersedih hati. Loh, malah senyum, gimana sih, Bu? Tulis saja, Bu, pokoknya bersedih hati. Loh, kok bersedih hati? Bagaimana, Ustaz? Ya, katanya disuruh move on, kok malah bersedih hati? Loh, justru sedihnya Anda ketika Anda tidak bisa melakukan sebuah amal kebaikan, itu tanda kesempurnaan iman Anda. Ya. Bukankah para sahabat ketika mau berangkat ke perang Tabuk 9 Hijriah bulan Rajab, ketika Rasulullah SAW mendapatkan informasi bahwa Heraklius dan orang-orang Romawi mau mengepung Madinah dengan kekuatannya yang sangat besar karena kekalahan mereka di perang Mu'tah di 8 Hijriah, ya, maka kaum Romawi dan Heraklius itu mau menyerang Madinah. Di perang Mu'tah saja para sahabat itu jumlahnya cuma 3.000, ya, 3.000 orang. Itu sudah sangat besar bagi kaum muslimin ketika itu. Ngelawan berapa ribu? 200.000 di Mu'tah. Mu'tah sekarang ada di Yordania, tempat gugurnya para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat 3.000 lawan 200.000. Habis-habisan mereka menyerang kaum Romawi sehingga mereka tunggang langgang. Heraklius merasa kalah dan merasa memiliki dendam kesumat kepada kaum muslimin. Tahun 9 Hijriah mereka mau datang dengan pasukan lebih besar, dengan peralatan perang lebih lengkap, mau menyerang Madinah. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Mari kita berangkat ke Tabuk untuk menghalangi jalan mereka ke Madinah. Satu-satunya perang yang Rasulullah umumkan tujuannya baru perang Tabuk. Rasulullah itu ilmu intelijennya kuat, Bu. Gimana, Ustaz? Ilmu intelijennya kuat. Rasulullah itu kalau mau ngajak para sahabat perang, mau berangkat perang, Rasulullah nggak pernah ngasih tahu di mana tujuannya. Kalau mau perang ya ayo para sahabat kumpul, persiapkan
perlengkapan perang, kita berangkat. Sudah gitu tok. Maka sering sekali kalau tujuannya itu ke utara, Rasulullah ngirim pasukan kecil dulu ke selatan untuk mengelabui musuh, mengelabui mata-mata yang sudah masuk ke Madinah. Khusus perang Tabuk ini Rasulullah SAW apa yang dilakukan? Rasulullah perintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap, dan Rasulullah katakan kita akan menuju Tabuk. Karena saking seriusnya perang ini. Tapi sekali lagi perang itu berangkat Rasulullah di bulan Rajab, musim panas, paceklik, makanan pokok sudah hampir habis, persediaan kurma sudah hampir habis, karena kurma itu akan berbuah tidak di musim dingin tapi setelah musim panas. Lah Rajab itu baru permulaan musim panas. Nah sampai akhirnya apa, hadirin dimuliakan Allah, Rasulullah umumkan itu, Rasulullah tahrid para sahabat. Apa tahrid? Tahrid itu Rasulullah memotivasi para sahabat yang kaya-kaya untuk menyedekahkan hartanya. Dan Rasulullah umumkan kepada semua kaum muslimin Madinah, ayo kalian berangkat menuju Tabuk, kalian biayai diri kalian sendiri. Ma'ahmilukum alaihi, kata Rasulullah, aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian. Ya. Maka para sahabat datang, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan sedekahkan 900 unta. 900 unta, Bu. Satu unta itu sekarang paling murah 30 juta. Kalau 900 unta itu 27 M. 100 ekor kuda. Ini bukan kuda-kuda yang biasa Anda latihan kuda itu. Ini kuda perang. Ya. 100 kuda dan 1000 kantong perbekalan untuk 1000 pasukan. Abdurrahman bin Auf datang. Dalam sejarah tidak terhitung Abdurrahman bin Auf ini ngasih berapa. Saking seringnya dia balik. Ya. Datang, Rasulullah masih ada di tokoku yang satunya. Ambil lagi, balik lagi. Sampai tidak terhitung berapa banyaknya. Ya, satu karena seringnya balik, kata para ulama, kenapa tidak terhitung nih hartanya Abdurrahman bin Auf? Karena sedekahkannya sembunyi-sembunyi. Jadi dibacakan ayatnya, surat Al-Baqarah 271. In tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekahmu maka itu baik, tapi kalau kamu sembunyikan, ya, maka itu lebih baik. Jadi yang baik itu, Bu, menyembunyikan sedekah, ya. Menampakkan itu baik, menyembunyikan lebih baik. Yang enggak baik itu, ya, enggak sedekah, ya kan? Ya. Menampakkan nggak sodakoh, waduh itu paling baik, ya. Nah, sampai semua sahabat yang kaya-kaya sudah sedekahkan semua. Setiap orang yang mau berangkat membiayai dirinya mereka sendiri. Sampai akhirnya hadirin dimuliakan Allah, Umar bin Khattab memberikan setengah hartanya. Bawa harta banyak, ditanya sama Rasulullah, wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Aku tinggalkan hal yang serupa ya Rasulullah. Artinya apa? Setengah hartanya untuk anak dan istrinya. Abu Bakar datang memberikan semua hartanya sampai Rasulullah tanyakan, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masya Allah, habis itu, Bu. Habis hartanya, betul-betul di rumahnya dikuras untuk pembiayaan jihad fisabilillah. Lah, ada orang-orang yang fakir di kalangan para sahabat yang bahkan tidak bisa membiayai dirinya sendiri. Padahal hanya punya, yang mereka punya itu hanya jiwa dan raga saja. Untuk membela Islam itu mereka sudah store nyawa saja. Tapi Rasulullah katakan dalam ayat itu, ya, buka surat At-Taubah ayat ke-92. Di situ diceritakan tentang kisah sedihnya para sahabat ketika tidak bisa berangkat perang Tabuk. Mereka tidak bisa membiayai diri mereka sendiri, akhirnya apa? Rasulullah juga katakan, ma'ahmilukum alaihi, aku nggak bisa membawa kalian. Ya, tidak ada persediaan sama sekali di Baitul Mal. Ya. Sampai akhirnya dalam surah ke-9 At-Taubah 92, ya, Allah katakan di situ, tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Mereka pulang ke rumah-rumah mereka dalam keadaan berderai air mata, bersedih karena tidak mendapati di rumah-rumah mereka
yang bisa mereka infakkan kecuali jiwa raga mereka, dan jiwa raga mereka pun tidak mereka bisa bawa ke perang Tabuk karena tidak ada yang bisa membiayai. Tahu maksudnya, Bu? Maksudnya bersedih itu di sini, Bu. Ya. Para ulama tafsir menjelaskan kenapa para sahabat sampai berderai air mata di sini. Ya. Karena memang para sahabat radhiyallahu anhum memiliki kesempurnaan iman. Ketika dia tidak bisa maksimal dalam melakukan ibadah, maksimal dalam berkontribusi untuk Islam, melakukan amalan-amalan sholih, apalagi jihad fisabilillah, mereka berderai air mata. Maka para ulama mengatakan kepada para muslimat, ketika haid datang di bulan Ramadan, sikap pertama bukan guyu, Bu, tapi apa? Sikap pertama adalah bersedih. Sedih Anda, ya, galau Anda, resah Anda tidak bisa menjalankan syariat Allah, perintah Allah, itu berarti tanda keimanan. Maka yang pertama adalah bersedih hati. Setelah bersedih hati, kata para ulama, jangan terlalu lama bersedih hati. Justru rasa sedih itu menjadi motorik untuk membangkitkan semangat seorang muslimah untuk melakukan apa yang harus dilakukan setelahnya. Jadi rasa sedih yang didasari keimanan itu berbeda dengan rasa sedih karena apa? Karena terjadi sesuatu misalnya. Ya. Rasa sedih yang didasari keimanan itu justru menjadi motivasi terbesar seorang muslimah. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Ya. Maka satu, pelihara rasa sedih itu karena keimanan. Yang kedua adalah hendaknya kaum muslimah memperhatikan dan memeriksa niatnya. Memperhatikan dan memeriksa niat. Di dalam Islam ada sebuah kaidah, Bu. Barang siapa yang berniat untuk melakukan sesuatu dari amalan-amalan kebaikan, tapi ternyata keadaannya membuat dia tidak bisa melakukan amalan tersebut, ya, ada uzur, apalagi uzurnya adalah uzur syar'i, maka dicatat baginya apa yang ia niatkan, bukan pahala niat yang ia mau amalkan, tapi apa? Pahala yang ia niatkan, bukan pahala niatnya, tapi pahala pekerjaan yang dia sudah niatkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah, man ata firasyahu wa yanwi an yaquma lailahu faghalabathu ainahu kutiba lahu ma nawa wa naumuhu shadaqatun min rabbih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang malam harinya ketika mendatangi tempat tidurnya, man ata firasyahu, mau tidur dia, datang ke kasurnya, ya, wa yanwi an yaquma lailahu, dia niatkan untuk bisa bangun nanti malam, ya, dia mau tidur, dia niat mau bisa bangun nanti malam. Terus apa kata Rasulullah? Ya, faghalabathu ainahu, tapi dia karena saking capeknya malam itu dia ketiduran, dia bablas, matanya bisa mengalahkan dia sehingga dia tidak bisa bangun malam. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu ma nawa, dia mendapatkan pahala dari yang ia niatkan. Tidak hanya itu, bahkan Rasulullah tambahkan bahwa wa naumuhu shadaqatun min rabbih, tidurnya malam itu merupakan sedekah dari Robnya untuk dia. Masya Allah, bonus, Bu, ya kan? Bonusnya enak banget, tidur. Makanya hadirin dimuliakan Allah, hal kedua yang harus diperhatikan adalah senantiasa menata niat, ya. Pastikan bahwa niat kita di luar haid maupun ketika haid kita melakukan amalan-amalan sholih, ya. Misalnya Anda dalam keadaan haid, ya, Anda tetap niatkan sebelum haid, Anda niatkan sudah menata niatnya untuk berpuasa Ramadan. Maka apa yang Anda niatkan itu jadi pahala untuk Anda, ya. Walaupun Anda tidak berpuasa pun Anda mendapatkan pahala puasa, begitu.
Ya. Walaupun Anda tidak mengkhatamkan Al-Quran, Anda dapat pahala khatam Al-Quran. Karena apa? Yang dicatat itu niat amalannya, amalan dari niatnya, bukan niat amalan. Ya, pusing nggak Bu? Ya. Yang dicatat itu amalan yang sudah diniatkan, pahala dari amalan yang sudah diniatkan, bukan niat kita mau beramal apa. Pahala niat itu ada pahalanya sendiri, amalan itu ada pahalanya sendiri. Yang jadi pahala orang-orang yang sudah menata niatnya itu adalah pahala amalan yang ia niatkan. Maka hadirin dimuliakan Allah, yang kedua yang paling utama setelah kita bersedih adalah hendaknya kita beranjak untuk memperhatikan dan untuk memeriksa niat kita. Yahya bin Katsir rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ta'allamun niyah fa innan niyata ablaghu minal amal. Belajarlah kamu tentang menata hati, menata niat, karena sesungguhnya niat itu lebih berat dan lebih sulit daripada amalan itu sendiri. Ya. Makanya penting sekali amalan yang wajib diprioritaskan ketika kita masuk di Ramadan itu apa? Amalan-amalan hati. Karena sulit menjaga amalan hati itu. Ya. Dan Allah tidak mau menerima amalan seseorang kalau masalah ikhlasnya belum tuntas. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini yang harus difahami. Lah, kalau kita mengalami satu masalah misalnya, memanage niat itu sulit Ustaz, tidak mudah. Ya. Maka Anda harus ketahui Allah berikan opsi kedua, Allah berikan solusi kedua. Ya. Solusi keduanya apa? Agar ketika haid pun kita mendapatkan pahala dari amalan-amalan yang tidak bisa kita kerjakan. Solusi keduanya dijelaskan oleh para ulama, biasakanlah berpuasa, biasakanlah sholat tahajud, biasakanlah baca Al-Quran di waktu-waktu normal. Di waktu normal maksudnya apa? Ya, di waktu ketika tidak haid. Loh kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana alaihi muqiman sahiha." Kalau seorang hamba itu sakit atau dia dalam keadaan bersafar sehingga dia tidak bisa melakukan amalan puasanya, tidak bisa sholat secara penuh, maksudnya ketika safar kan dia kerjakan secara apa? Qashar, begitu kan ya. Ketika dia sakit terus dia safar, apa kata Rasulullah SAW? Kutiba lahu mislu ma kana alaihi muqiman sahiha. Dia tetap mendapatkan pahala seperti amalan yang dia lakukan ketika dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan mukim. Masya Allah ya. Nah sedangkan haid itu oleh para ulama dikiaskan seperti orang yang sakit ya. Maka orang yang membiasakan amalan-amalan sholih sebelum masuk Ramadan ya, sudah biasa sholat tahajud, sudah biasa puasa sunnah, sudah biasa baca Al-Quran satu hari satu juz ya. Dalam keadaan haidnya pun di dalam Ramadan Allah tuliskan pahala sempurna dari apa yang dia lakukan. Makanya ada perkataan Rasulullah yang dipesankan kepada seorang sahabat, indah sekali ya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di saat tenangmu, Allah akan mengenalimu di saat susahmu. Masya Allah ya. Kalau kita sudah dekat-dekat sama Allah di masa tenangnya, masa normal kita, tidak ada ujian, tidak ada musibah, kita sudah dekat sama Allah, sudah rapat-rapat sama Allah, maka apa kata Rasulullah ya, ya'rifka fisyiddah, Allah akan mengenalimu ketika kamu dalam keadaan sempit. Maka ini penting hadirin dimuliakan Allah. Jadi yang kedua adalah memeriksa niat kita, memperbaiki niat kita, menata niat kita. Karena niat itu menentukan pahala dari amalan yang kita niatkan. Kalau sulit memanage niat, berarti yang harus dilakukan adalah membiasakan dengan amalan-amalan sholih. Dalam keadaan uzur seperti apapun, Allah catat pahalanya sempurna, Bu. Allah catat pahalanya sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kedua. Yang ketiga yang perlu diperhatikan, ini
penting sekali. Sering di antara kaum muslimin dan kaum muslimat melupakan hal ini, bahwa harus kita fahami ibadah itu bukan hanya mengerjakan perintah. Ibadah itu bukan hanya mengerjakan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Buka surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengatakan makna beribadah kepadaku itu apa? Beribadah kepadaku itu dua, mengerjakan perintah Allah sama menjauhi larangan Allah. Nah, banyak di antara kita ini yang memaknai beribadah itu hanya mengerjakan perintah, padahal menjauhi larangan Allah itu juga beribadah. Maka ini kabar gembira untuk para muslimat ketika dia dalam keadaan haid sebenarnya. Apa kabar gembiranya? Maka Anda yang hari ini atau besok ketika di bulan Ramadan ini mengalami masa haid, ya, tata niat Anda bahwa apa yang Anda alami hari ini adalah semata-mata untuk menjauhi larangan Allah. Malam harinya haid, subuhnya pada sahur, anak-anak sahur, ayahnya sahur, ya, Anda juga ikut bangun, Anda tata niat Anda. Yang paling penting itu di situ. Bagaimana nata niatnya, Ustaz? Ya Allah, pagi ini aku tidak bisa berpuasa semata-mata untuk menjauhi laranganmu ya Allah. Larangan orang haid kan puasa. Ya. Lah Anda ketika berhasil menata niat seperti itu, Anda dapat pahala ibadah. Sama halnya pahala ibadahnya orang yang berpuasa. Karena sekali lagi ibadah itu maknanya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Yang lainnya berangkat sholat subuh, Anda tidak bisa sholat subuh, Anda tata niat Anda, ya Allah, subuh ini aku tidak bisa sholat wajib 2 rakaat ya Allah, semata-mata meninggalkan laranganmu. Masya Allah, dapat pahala dengan sangat mudahnya. Ba'da subuh bapaknya pulang baca Quran, anak-anaknya pulang baca Quran, Anda tidak bisa baca Quran karena haid ya. Pada umumnya orang haid itu punya 8 larangan, Bu. Apa saja 8 larangan itu? Sholat, tawaf, puasa, melafatkan ayat-ayat Al-Quran. Tulis, Bu, ya, melafatkan. Saya tidak mengatakan membaca, tapi melafatkan. Sholat, tawaf, puasa, melafatkan ayat Al-Quran, memegang mushaf. 5. 6. Beriktikaf di masjid. Kecepatan ya. Sholat sudah jelas. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Puasa, saum, puasa. Terus melafatkan ayat Al-Quran. 5. Memegang mushaf, memegang Al-Quran, memegang atau menyentuh Al-Quran. 6. Iktikaf atau berdiam diri di masjid. 7. Ditalak atau dicerai, tidak boleh. Wanita haid tidak boleh dicerai. Yang ke-8, dijima, tidak boleh didatangi suaminya. Baik, pada prinsipnya 8 ini ya. Makanya tadi ketika dia berhasil menata niatnya, dia berhasil memahami bahwa ibadah itu tidak hanya mengerjakan perintah Allah, tapi juga apa? Menjauhi larangannya. Dia bisa tata niatnya. Makanya tadi setelah bersedih tadi apa? Perintah para ulama, nasihat dari para ulama. Menata niat itu berharga, Bu. Ya. Kalau berhasil kita menata niat kita dapat pahala ibadah tersebut. Ya. Ba'da subuh anak-anaknya baca Quran, Anda tidak bisa baca Quran, Anda menata niat Anda, ya Allah, pagi ini saya tidak bisa melanjutkan bacaan Al-Quran saya, ya Allah, semata-mata meninggalkan laranganmu. Oh, pahalanya, dapat pahala ini, Bu, dapat pahala ibadah ya. Makanya luar biasa sekali, Bu, para wanita ini ya. Saya kadang-kadang kalau
membaca kaidah ini pengen jadi perempuan loh Bu. Oh penak loh. Ya, ini poso UBS teh gitu kan ya. Hanya berhasil menata niatnya, dia dapat pahala ibadah. Jangan malah sebaliknya, malamnya haid, alhamdulillah iso turu tekan jam 09.00 esuk, sing sahur kono do sahur masa-masa Indomie ya. Ya. Masya Allah. Itu waktu kesempatan Anda untuk menata niat, Anda dapatkan pahala. Kan kaidahnya jelas, orang yang menata niatnya tidak bisa dia kerjakan, dapat pahala amalan tersebut ya. Maka ini hadirin dimuliakan Allah, kaidah penting yang harus difahami ya. Memahami bahwa ibadah tidak hanya mengerjakan perintah, tapi juga menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala ya. Imam As-Sastri atau Syekh As-Sastri rahimahullah, beliau pakar fikih. Beliau pernah ditanya oleh muridnya, apakah wanita boleh meminum obat agar dia tidak datang bulan di bulan Ramadan? Kalau berangkat umroh atau berangkat haji minum obat diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau Ramadan 30 hari boleh enggak ya, meminum obat agar dia tidak datang bulan di bulan Ramadan? Beliau katakan apa? Saya tidak menganjurkan. Karena apa gunanya, kata beliau? Apa gunanya dia minum obat? Ya. Ketika dia tidak minum obat itu, ketika dia berhasil menata niatnya, dia sedang menjauhi larangan Allah, dan itu adalah ibadah, kata beliau. Paham ya? Oh, sama-sama berpahala, ngapain Anda minum obat? Ya. Oh, malah lebih enak, nata niat, berhasil dapat pahala. Lebih enak kan? Nah, ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah, ini yang ketiga yang harus difahami oleh kaum muslimat kalau datang masa haidnya. Maka tidak perlu lagi galau, apalagi nanti 10 hari terakhir. Ustaz, jadwal saya haid itu mesti akhir bulan Komariah ya, mesti saya tidak pernah dapat itu, Idul Fitri tidak dapat, Lailatul Qadar tidak dapat. Tidak perlu risau Bu, kalau Anda tahu ilmunya Anda dapatkan semuanya ya. Bahkan orang-orang itu iri sama Anda. Loh, gampang sekali, dimudahkan sama Allah. Gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau sudah kita berhasil menata niat kita ya, memahami bahwa ibadah bukan hanya mengerjakan perintah tapi juga meninggalkan larangan. Yang keempat yang harus difahami, ma'asyiral muslimat azzakumullah, segera arahkan energi kita untuk melakukan amalan-amalan solih yang lain ya. Fokuskan pada amalan-amalan yang bisa dilakukan ya. Orang-orang fakir di kalangan para sahabat pernah mendatangi Rasulullah, protes sama Rasulullah. Mereka merasa tidak adil. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlul ujur, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Ya Rasulullah, orang-orang kaya yang punya banyak harta itu mereka pergi dengan pahala-pahala mereka. Maksudnya apa? Kami tidak bisa beramal, tidak bisa memiliki pahala yang mereka miliki ya Rasulullah. Maksudnya gimana? Mereka jelaskan, yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa ya. Kami sholat, mereka juga sholat ya. Tapi mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kami tidak bisa bersedekah ya Rasulullah. Ya jelas pahalanya kami kalah ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Jawaban Rasulullah indah, hadirin dimuliakan Allah. Rasulullah senyum kepada para sahabat fuqara ini, lalu Rasulullah katakan, awalaisa ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Para sahabatku, bukankah Allah telah membukakan pintu-pintu lain untuk kalian tetap bersedekah? Lalu Rasulullah jelaskan, fa inna likulli takbiratin shadaqah. Setiap takbirmu adalah sedekah. Setiap tasbihmu adalah sedekah. Setiap tahmidmu adalah sedekah. Dijelaskan sama Rasulullah pintu-pintu sedekah yang lain. Apa maksud hadis ini? Hadirin dimuliakan Allah,
Ketika kita terhalangi untuk melakukan satu hal karena uzur yang kita miliki, masih banyak pintu-pintu amalan yang bisa kita kejar. Ya. Dan tidak kalah besar pahalanya ketika kita memaksimalkan untuk melakukan amalan ini. Maka amalan-amalan apa saja yang dahsyat yang bisa dilakukan setiap muslimah ketika masa haidnya tiba. Saya cari-cari di kitab-kitab fikih, Bu. Saya dapat 6 amalan. 6 amalan. Jadi kalau ada yang ada satu lagi amalan, silahkan fadhol. Tapi yang saya dapatkan 6 ini. Terutama ketika kondisinya di Ramadan ya, di Ramadan. Jadi ini amalan spesialis di bulan Ramadan khusus untuk orang-orang yang haid. Ya. Artinya bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak haid, tapi untuk orang haid ini menjadi istimewa karena apa? Tidak ada yang bisa menghalangi amalan ini. Yang pertama adalah memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya tadi itu. Ya, orang-orang fakir kalau tidak bisa bersedekah seperti sedekahnya orang-orang kaya, Rasulullah katakan apa? Innalikulli takbiratin shadaqah. Setiap takbirmu itu sedekah. Setiap tahmidmu itu sedekah. Setiap tasbihmu sedekah, setiap tahlilmu la ilaha illallah sedekah. Setiap zikirmu sedekah. Dalil lainnya adalah hadis riwayat Ibnu Mubarak. Ketika Rasulullah dalam keadaan puasa seperti ini, Bu, didatangi seorang sahabat, terus sahabat ini tanya, "Ya Rasulullah, ayyus shaimina a'dhamu ajra?" Ya Rasulullah, di antara orang-orang yang puasa ini yang paling banyak pahalanya siapa ya Rasulullah? Sahabat itu cerdas-cerdas luar biasa, Bu. Kalau Rasulullah ini hadir di samping kita, ya di hadapan kita, kira-kira kita mikir nggak? Kita kepikiran nggak bertanya dengan pertanyaan sahabat ini? Kayaknya enggak, Bu. Saat wis manut wis apa ngendikane Rasulullah dijalani. Ini sahabat ini cerdas, Bu. Ya Rasulullah, di antara orang banyak ini puasa semua ini Rasulullah, yang paling banyak pahalanya yang gimana ya Rasulullah? Luar biasa pertanyaannya. Dan ini melegakan hati kita, Bu. Kenapa melegakan hati kita? Karena ternyata orang yang terbaik di mata Allah di antara orang-orang berpuasa itu bukan ahlu tahajudnya, Bu. Ya. Mungkin kita bukan ahlu tahajud, sholat malam tidak bisa lama-lama, witir 1 rakaat, ya itu pun kadang-kadang kalau bangun sebelum subuh, gitu kan? Ya. Mungkin kita bukan menghafal Al-Quran yang hafal 30 juz. Ya. Tapi ternyata Allah itu membuka peluang untuk hamba-hambanya Allah yang beriman. Ternyata orang yang paling banyak pahalanya di mata Allah ketika mereka berpuasa itu siapa? Kata Rasulullah, aksaruhum lillahi zikra. Orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Masya Allah. Ambil kesempatan ini. Ini peluang besar menjadi hamba terbaik di Ramadan. Memperbanyak zikir. Dan zikir itu tidak ada larangannya ketika dia haid. Ya, berbanyak istighfar, berbanyak tasbih. Macet naik mobil nunggu lampu merah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah. Anda buktikan, Bu, Anda buktikan lisan Anda sibuk beristighfar, melantunkan tasbih, melantunkan tahmid, takbir, tahlil, ya sehari penuh, lega sekali itu hati itu, Bu. Tenang sekali, ya saya sudah buktikan dan Anda coba, ya Anda coba, masya Allah, ya jangan pernah lepas itu dari zikir kepada Allah. Satu, Anda menjadi hamba terbaiknya Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya pahala. Dua, hati kita itu menjadi lunak. Lunak untuk menerima nasihat, lunak untuk bisa melakukan amalan sholih. Ya. Tidak keras. Hati kita keras itu karena penyakit hati kita. Tidak pernah kita berzikir sama Allah. Maka ini yang pertama. Ya, ini harus dimaksimalkan, Bu. Memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir. Yang kedua, apa yang kedua? Hadirin dimuliakan Allah. Yang kedua adalah menjaga wudhu. Yang nggak boleh itu sholatnya, Bu. Wudhunya boleh. Nah. Yang nggak boleh kan 8 tadi itu, sholat, tawaf, puasa. Nggak ada wudhu kan? Maka Anda tetap boleh wudhu. Apa Ustadz? Fungsinya wudhu wong saya nggak sholat. Ya. Coba perhatikan hadis ini. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi, artinya hadis ini sahih, ya.
Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Hai para sahabatku, kata Rasulullah, tidakkah kalian mau aku tunjukkan amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Baik Rasulullah, kami mau. Ya. Apa kata Rasulullah? Isbaghul wudu'i alal makarih. Ini yang pertama. Isbaghul wudu' alal makarih. Apa itu? Menyempurnakan wudu di waktu-waktu sulit. Lebih sulit mana, Bu? Orang mau sholat wudu atau orang nggak sholat tapi wudu? Nggak sholat tapi wudu. Selama ini itu kan kita wudunya untuk sholat, ya. Lah ini nggak sholat kok wudu, itu lebih sulit, dan itu masuk dalam makna ini. Isbagul wudu alal makari. Dia menyempurnakan wudu, dia senantiasa melazimi wudu ketika dalam keadaan sulit. Ini salah satunya. Ya. Ada lanjutan hadisnya sebagai tambahan wawasan saja. Yang kedua adalah memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga, menunggu sholat satu ke sholat yang lainnya. Jadi 3 hal itu yang menaikkan derajat seorang hamba, menghapuskan dosa-dosanya. 1, menyempurnakan wudhu saat masa-masa sulit. 2, memperbanyak langkah ke masjid. 3, apa Bu? Menunggu satu sholat ke sholat yang lain. Maksudnya apa? Sholat maghrib, selesai sholat maghrib dia tidak beranjak dari masjidnya menunggu isya. Duhur tidak beranjak dari masjidnya menunggu sholat asar. Lah begitu. Asar menunggu sampai maghrib. Nah itu menaikkan derajat seorang hamba. Hadirin dimuliakan Allah, ya. Menguatkan wudhu atau menyempurnakan wudhu di masa-masa sulit ini, selain menaikkan derajat seorang hamba, menghapuskan dosa-dosanya, ini juga penting bagi, ya, wanita muslimat. Karena wanita muslimat itu lebih banyak godaannya ketika waktu-waktu haid. Lebih mudah untuk melakukan dosa dan maksiat di waktu-waktu haid. Lebih mudah digoda oleh setan di masa-masa haid. Kenapa? Dia dalam keadaan tidak suci, ya. Maka salah satunya yang menjadi mubah oleh para ulama, ya, akan sunnah adalah menyempurnakan wudhunya. Walaupun tidak mengangkat hadas besarnya, tapi setidaknya ketika dia ini menyempurnakan wudhunya, tadi Allah mencintai dia karena dia dinaikkan derajatnya oleh Allah dan dihapuskan dosanya, sehingga dia tidak lekat dengan dosa dan maksiat, ya. Anda bisa perhatikan, biasanya wanita-wanita muslimat, ya, itu mudah marahnya ketika haid, ya, mudah berbuat dosanya ketika. Ini bukan hanya masalah ilmiah, Bu, ya. Secara spiritual atau secara pandangan agamanya, pandangan syariatnya, memang keadaan wanita haid itu dalam keadaan tidak suci, ya. Maka seringkali setan itu datang kepada wanita haid dan menggoda dan mengajak dia untuk melakukan dosa dan maksiat. Maka salah satu caranya adalah menyempurnakan wudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini penting, menghafalkan Al-Quran. Loh kan, nggak boleh Ustaz melafadzkan ayat Al-Quran, nggak boleh kok menghafalkan Al-Quran. Sebentar, menghafalkan Al-Quran dengan cara mendengarkan murattal. Ingat tadi larangannya apa? Melafadzkan ayat Al-Quran. Walaupun ini merupakan ranah perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhurul ulama, mayoritas ulama melarang untuk membaca atau melafadzkan Al-Quran ketika haid. Wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Hanya sebagian sedikit saja ulama, yaitu dalam madhab Maliki. Dalam madhab Maliki mengatakan boleh baca Al-Quran, tapi untuk para penghafal Al-Quran. Kenapa penghafal Al-Quran boleh membaca Al-Quran? Karena dalam madhab Maliki
para penghafal Al-Quran yang kehilangan hafalannya itu dosa, Bu. Makanya ini masuk dalam keadaan darurah, dia harus mengulang hafalannya. Tapi yang kuat adalah pendapat jumhur atau pendapat mayoritas ulama, wanita haid tidak boleh membaca. Membaca itu melafadzkan, keluar dari lisan kita. Ya. Kalau tidak keluar itu gimana? Menulis itu tidak apa-apa. Menulis tidak apa-apa, batin tidak apa-apa, dengarkan nggak apa-apa. Maka salah satu amalan yang bisa Anda maksimalkan adalah menghafal Al-Quran dengan mendengarkan. Ya. Karena ada di antara kita ini yang kalau ngulang-ulang itu nggak hafal-hafal, tapi kalau dengarkan malah hafal. Ya. Maka Anda bisa setting itu, ya, tape yang ada di mobil Anda, MP3 yang ada di rumah Anda, dengan surat-surat yang Anda ulang-ulang. Maka salah satu metodenya Rasulullah itu agar para sahabat hafal Al-Quran itu nggak diajari huruf hijaiyah, Bu. Salah kaprah yang terjadi di pendidikan anak-anak muslim hari ini dalam keluarga muslim, umur baru 2 tahun 3 tahun diajari huruf hijaiyah. Apa manfaatnya, Bu? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Rasulullah pernah nggak ngajari para sahabat huruf hijaiyah? Nggak pernah, wong Rasulullah sendiri aja ummi. Maka metode yang paling maksimal untuk anak-anak itu ketika dia masih usianya masih dini adalah apa? Metode talqin. Yatsluna kitaballah, gitu kan. Dalam ayat itu disebutkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Allah lah yang mengutus seorang rasul di kalangan orang-orang yang nggak bisa membaca. Tugasnya apa? Yatsluna kitaballah, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi Rasulullah itu metodenya apa? Dibacakan, diikuti, dibacakan, diikuti. Ya. Maka saya kurang setuju dengan metode-metode yang 60 hari hafal Al-Quran, ya, 30 hari hafal Al-Quran. Rasulullah itu hafal Al-Quran 23 tahun, Bu. Lah iya loh, ya kan? Ini yang harus difahami. Para sahabat itu hafal Quran, ya, bertahun-tahun. Ya. Makanya salah satu metode yang paling bisa mengena baca Al-Quran, jadi tidak hanya jadi hafidul Quran, tapi jadi hammalatul Quran. Hammalatul Quran itu apa sih? Hammalatul Quran itu orang yang, ya, membawa dan menjaga Al-Quran. Kalau hafidul Quran hanya menghafal Al-Quran. Makanya yang terjadi apa? Banyak hafidul Quran yang hanya di lisan saja dia hafal, tapi tidak berhasil mengubah akhlaknya. Ya, karena dia bukan hammalatul Quran. Ya. Hari ini itu sudah bagus, ya. Para keluarga muslimah, keluarga muslim sudah memotivasi anaknya menghafal Quran. Tidak cukup menghafal Quran, akhlaknya harus akhlak Al-Quran. Yang itu yang ditunjukkan para sahabat kan. 23 tahun disulap, yang dulunya jadi peminum khamar, bunuh anak perempuan, prostitusi, nyembah berhala, jadi manusia terbaik yang mengajarkan kita kejujuran, mengajarkan kita kebersihan. Para sahabat radhiyallahu anhu mengajarkan kita kedermawanan. Ya. Kenapa? Akhlaknya sudah berganti, akhlak Al-Quran. Maka ini penting juga dimaksimalkan. Ya. Jadi kalau Ustadz Syihabuddin hafizahullah, ya, itu menasehatkan 1 hari 1 ayat Anda hafalkan. Caranya gimana? Anda ulang sampai 500 kali, Bu. Tidak usah dihafal, ngulang aja sampai 500 kali, mesti sudah hafal. Kalau dihitung, Bu, 6.236 ayat dalam Al-Quran, 1 hari 1 ayat, itu hanya butuh 17 tahun, Bu. Jadi hafidul Quran. Lebih cepat daripada Rasulullah. Rasulullah 23 tahun, 17 tahun. Berarti kalau sehari 2 ayat, Anda bisa berapa? 8,5 tahun. Kalau 3 ayat dikurangi lagi, begitu. Ya. Tapi caranya tadi ulangi bacaan, nanti sudah hafal sendiri. Dan itu yang dilakukan Rasulullah kepada para sahabat. Jadi bisa dimaksimalkan ini, Bu. Anda setting MP3 yang ada di rumah itu, yang biasanya muter murotal tapi kita tidak pernah tahu itu ayatnya apa. Anda setting saja juz 30 atau surat tertentu. Oh, saya belum hafal surat Al-Mutaffifin. Sudah, itu di-repeat terus, diulang terus. Ya, sampai hafal sendiri. Dan ini merupakan amalan yang bisa dimaksimalkan ketika seorang sedang haid. 3. Yang keempat, sebelum yang keempat saya lupa menyisipkan satu hadis
Apa fungsinya hafal Quran? Wong sekarang hafidul Quran sudah banyak. Ya. Wong sekarang anak-anak kita hafal Quran. Ngapain kita hafal Quran? Sudah ada tugasnya sendiri-sendiri. Hadirin dimuliakan Allah, Anda perlu fahami hadis ini. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini tidak saya informasikan kecuali untuk Anda. Ya. Benar ini, Bu. Ya. Rasulullah itu pernah bersabda menceritakan keadaannya para penghuni jannah. Jadi jannah itu kan jumlah pintunya 8, Bu. Semoga semuanya kita berkumpul di jannah. Amin. Masuk ke jannah, perjuangan kita belum selesai, Bu. Masuk pintu jannah, plung, ya, belum selesai. Karena masih ada 100 tingkatan jannah. Semakin tinggi tingkatannya, semakin indah tempatnya. Kalau Anda suruh milih, lantai 1 apa lantai 100, Bu? Saya kasih iming-iming ya. Lantai 100 itu namanya Firdaus. Yang tinggal di situ para nabi, para rasul, sahabat, orang-orang yang syahid, orang-orang solih. Ya, coba Anda bayangin, tangga kiri Anda Rasulullah, tangga kanannya Nabi Ibrahim, depannya Nabi Sulaiman, masya Allah, indah sekali kan? Itu yang paling atas. Di atasnya tingkatan 100 itu, arahu fauqahu arsyar rahman, rumahnya Allah, arsy-nya Allah, tetanggaan sama Allah. Sekali lagi saya tanya, lantai 1 apa lantai 100, Bu? Lantai 100. Anda dapat voucher gratis tidur di apartemen Paragon. Suruh milih lantai 1 apa lantai 2 atau lantai ke-20. Pilih mana, Bu? Semalam. Jarang-jarang nih, Bu. Pilih yang ke-20 kalau saya. Lantai 1 buka jendela parkiran, Bu, sama security. Lantai 20 sama ngelihat mobilnya tapi indah. Kecil-kecil, masya Allah, kota Solo kelihatan semua. Ya, kira-kira begitulah. Kenapa yang paling tinggi jannah yang paling tinggi itu paling indah. Nah, kata Rasulullah, orang kalau sudah masuk jannah, perjuangan terakhirnya itu apa? Allah katakan, ya, Iqra warattil summartaki. Bacalah hafalan Al-Qur'anmu secara tartil, pelan-pelan, lalu naiklah pelan-pelan. Fa inna manzilataka, rumahmu, derajat jannahmu, fi akhiri ayatin taqra'uha, tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Masih nggak mau ngafal Al-Quran? Ya, kalau hafalan kita cuman kulhu, Humaira ini kulhu, ya sudah, baca kulhu berarti, dan dia akan bacanya pelan-pelan sekali agar terus naik. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dak. Misalnya 97. Lantai 97. Delok koncone, kayak ngaji Humaira padha aku kayak. Paling ya kulhu. Ternyata koncone enggak hanya kulhu, ada anasnya tambahan. Kan? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kita bareng. Sik, Bro. Ya, sebentar. Saya masih hafal An-Nas. Naik lagi dia. Wow, temennya yang satunya ini yang nggak ngafalkan Quran di dunia, menyesal, betul-betul menyesal. Temen satu dolanannya, satu ngajinya bareng dia, kemana-mana bareng, hafal lebih banyak ayatnya dan berada di surga yang lebih tinggi. Maka ini keutamaannya para menghafal Al-Quran. Maka nyicil lah, Bu, ya kan? Wah, Ustadz, saya sudah termakan usia, ya. Tidak ada halangan, Bu, menghafalkan Al-Quran. Wong ada usia 60 hafal Al-Quran, ya, 60 tahun ikut daurah hafal Al-Quran 3 bulan itu, dia bisa hafal Al-Quran kok, Bu. Ya. Bukan karena kecerdasan otaknya, bukan karena dia masih brilian mikirnya, tapi karena apa? Setiap hari dia sudah membaca Al-Quran, sehingga masukkan ke dalam memori otaknya itu lebih mudah. Sudah ada laluan-laluannya, Bu. Begitu loh. Ya. Jadi salah satu cara menghafal Al-Quran adalah tadi, senantiasa mendengarkan, senantiasa membacanya di waktu-waktu normal. Baik, yang keempat adalah amalan yang bisa Anda maksimalkan di bulan Ramadan ketika masa haid tiba, memberi iftar. Memberi iftar. Memberi buka puasa. Menyediakan makanan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa. Hadisnya jelas, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi,
dia akan mendapatkan pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa dia sama sekali. Jadi dikopas sama Allah pahalanya, dikasihkan Anda. Satu orang puasa. Ini ambil, Bu. Anda yang masih punya keluangan harta, ambil ini pahala ini. Ya. Imam Az-Zuhri itu mengatakan ikonnya bulan Ramadan itu cuma 2. Baca Quran, kalau tidak bisa baca Quran, ngasih buka puasa. Pahalanya satu orang loh, Bu. Ngasih makan satu orang, lengkap, sudah sama buahnya, susunya itu sekarang berapa, Bu? Sudah sama minumannya yang paling enak. Lauknya ayam goreng atau ayam bakar, berapa? 15.000 kan paling. Di Solo 15.000 lah. Ya. Kalau 30 orang itu berapa? 450.000 tok. Ya. 450.000 Anda dapat 30 pahala 30 hari puasa Ramadan. Anda bisa menggandakan Ramadan Anda secara sempurna hanya dengan uang 300.000 atau 450.000. Ya. Lah kalau ini sudah terjadi, hadirin dimuliakan Allah, kita ini kan punya Ramadan di tahun-tahun lalu, itu kan Ramadan yang sering sekali kalau kita muhasabahi, Ramadan kita kan belum sempurna, Bu. Ya, apalagi di masa-masa mungkin masa lalu kita cukup jahiliyah, kita belum kenal Islam, ya, kita belum tahu, ya, puasa ki jane opo, wis melu-melu yang lain gitu kan. Ya. Anda bisa sempurnakan dengan amalan ini. Saya punya jamaah, Bu, di Bekasi. Saya jelaskan tentang fadilah amalan ini. Pulang dari pengajian dia datangi saya, Ustadz, santri di pondok Ustadz berapa, Ustadz? Saya bilang 500 orang. Semua di pondok, Ustadz. Iya. Satu kali makannya berapa, Ustadz? Buka puasa 10.000, sudah sama susu, sudah sama buah, Bu, saya bilang. Ya. Berarti kalau 30 hari berapa, Ustadz, jumlahnya? 150 juta. Tahun ini saya yang nanggung, Ustadz, buka puasanya. Saya pulang dari pengajian nangis tuh, Bu. Berarti dia menggandakan puasanya 500 kali Ramadan. Plus puasanya dia sendiri jadi 501 Ramadan. Buat dirinya tok. Ya. Padahal usia dia mungkin hanya 60 atau 70. Tapi usianya bisa berlanjut, amalan solihnya bisa berlanjut karena nilai pahalanya 500 kali Ramadan. Tidak ada kan orang yang umurnya 500 tahun, tapi bisa digandakan dengan amalan ini. Maka ambil kesempatan ini, tidak harus yang muluk-muluk, Bu. Ya. Kalau cukupnya 30 orang, 30 orang. Ya. Dan ini pahala yang luar biasa. Ini bisa dimaksimalkan oleh kaum muslimat ketika dia dalam masa haid. Itu yang keempat. Yang kelima, masih ada 1/4 jam lagi. Yang kelima, datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu ini pahalanya dahsyat, Bu. Ya. Kenapa kok pahalanya dahsyat, Ustadz? Karena datang ke majelis ilmu itu merupakan amalan wajib bagi setiap mukmin. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Amalan wajib itu pahalanya dahsyat di sisi Allah. Para ulama bersepakat tidak ada amalan-amalan sunnah yang pahalanya bisa menandingi pahala amalan wajib. Jadi ambil kesempatan ini, Bu. Anda haid tidak bisa sholat, tidak bisa baca Quran, tetap datang ke majelis ilmu. Kalau di masjid gimana, Ustadz? Mesti pertanyaannya itu. Ya. Kalau di masjid bagaimana? Para ulama berikhtilaf tentang masalah dilarangnya seorang wanita iktikaf di masjid. Sebahagian mereka mengatakan tidak boleh mereka masuk ke masjid, ya, karena dalilnya jelas, la uhillal masjid li haidin, tidak dihalalkan masjid untuk orang yang haid. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini dalil harus diteliti lagi. Diteliti maksudnya apa? Dilihat lagi mengapa Rasulullah kok melarang wanita-wanita haid masuk ke masjid. Ya, dan mereka menyimpulkan secara lafadz memang betul ada larangan, tapi secara maknawi harus diperiksa lagi. Rasulullah itu kan melarang wanita haid masuk ke masjid karena khawatir nanti darahnya mengotori masjid. Ya. Kalau darahnya bisa aman, ya, tidak mengotori masjid, maka sebagian ulama memperbolehkan. Terus yang mana, Ustadz, yang kuat? Wallahu a'lam bishawab. Ambil tengah-tengahnya, Bu. Kalau Anda dalam keadaan haid, Anda cukup berada di luar sana, Bu. Jangan deket-deket karpet, ya, kecuali kalau Anda pakai yang betul-betul aman, ya.
ya, seperti itu. Jadi tetap datang ke majelis ilmu. Kalau berhalangan datang ke majelis ilmu, belajar dari mungkin live streaming atau dari YouTube. Ambil itu ilmu karena ini pahala yang sangat dahsyat sekali. Ini yang kelima. Ya. Yang keenam, yang terakhir, Allahu a'lam bishawab. Ini penting sekali Bu, yang keenam ini. Saya taruh akhir karena penting. Apa? Mengingatkan untuk melakukan amalan solih. Anda punya anak di rumah, Anda punya suami di rumah, Anda punya saudara di rumah, kesempatan pahala Anda ada di sini. Mengingatkan orang lain untuk melakukan amalan solih. Dalilnya jelas. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka kalau orang yang ditunjukkan tadi mengikuti kebaikan itu, maka pahala kebaikannya Anda juga dapat sempurna. Ya, sempurna. Anda punya 1000 follower di Instagram. Anda kasih satu amalan. Terus 1000 itu ngikut, Bu. Anda tidak perlu beramal, pahalanya dapat ke Anda semuanya. Ya. Ya beramal tentu harus, tapi apa? Pahala orang yang melakukan amalan yang Anda tunjukkan tadi semuanya dapat ke Anda. Maka pahalanya dahsyat sekali ini hadirin. Makanya ketika haid jangan malas-malas, jangan malah kita kendor mengingatkan suami kita untuk berangkat ke masjid. Anak kita itu pahala bagi kita, Bu. Ya, ayo berangkat ke masjid, jamaah jangan terlambat. Baca Quran, ibu EDW ramoco Quran, tapi nggak apa-apa kan? Loh kita ingatkan, loh ibu kan nggak bisa baca Quran, dijelaskan baik-baik, ya. Maka masya Allah, jadi pahala andalan bagi orang-orang yang berpuasa. Dan kita perlu ingat di Ramadan amalan solih itu banyak sekali dan mudah dilakukan. Orang kita kasih tunjukkan satu amalan lebih mudah dia lakukan di bulan Ramadan. Nah kata Rasulullah apa? Tuftahu abwabul jannah, pintu jannah dibuka, tughallu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu, tidak ada yang menggoda, ayo gak usah lakukan, rasa ngrungok ke ibumu, tidak ada itu Bu setan. Ya. Setan semuanya dibelenggu. Para ulama bersepakat itu. Ustaz kok saya sering bermaksiat ya Ustaz di bulan Ramadan? Itu bukan karena setan Bu, karena kita sendiri. Ya. Jangan mengkambing hitamkan setan lah. Ya. Setan itu minder loh Bu, kalau kita itu nyalahkan setan. Ya. Setan lagi dibondo terus kita nyalahkan setan. Enak men kamu itu maksiat sendiri kok nyalahkan aku. Begitu, kadang begitu itu. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, itu 6 hal yang bisa dimaksimalkan di saat kita haid, kita lo kali ya. Saat Anda haid, ya, kok kita ya. Saat Anda haid, ya semoga nasihat-nasihat dari para ulama tadi bisa Anda maksimalkan, ya. Bisa maksimalkan. Satu, apa tadi? Menunjukkan keimanan kita dengan bersedih. 2, menata niat. 3, memahami bahwa ibadah itu tidak hanya melakukan perintah tapi juga meninggalkan larangan. 4, memanfaatkan energi yang kita punyai untuk bisa fokus melakukan amalan-amalan solih, diantaranya 6 hal yang kami sebutkan tadi. Masih banyak amalan yang lain bisa Anda maksimalkan, tapi setidaknya 6 hal itulah yang bisa dimaksimalkan dan pahalanya sangat dahsyat di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan datang dari saya pribadi. Apabila ada benar datangnya dari Allah yang maha benar. Akhiru da'wana. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ini pertanyaan Pak. Iya. Langsung atau mau langsung ya? Bismillah. Bolehkah wanita yang sedang haid membaca zikir pagi dan petang? Sudah ya? Itu amalannya, amalan Bu. Zikir pagi petang. Tidak hanya zikir pagi petang, di jalan nunggu ustadz, ya, nunggu grab nggak datang, ya kan? Zikir, perbanyak zikir. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini Bu, saya kasih tahu ya Bu, kalau jenengan chattingan di WA sama orang, sama teman, jangan mulai dengan salam Bu. Ya. Karena kalau orangnya nggak jawab, orangnya dosa Bu. Ya. Ganti saja, Bismillah, lebih ringan. Ya. Melapangkan saudara kita. Tapi kalau bertegur sapa, kopdar, salam, tafadhol, kan gampang diucapkan. Kadang assalamualaikum tidak sempat jawab Bu, di jalan mau jawab gimana?
ya kan? Diganti bismillah. Kalau ini boleh Bu, ya kan? Saya sempat jawab. Waalaikumsalam warahmatullah. Setelah selesai haid mandi besar saat subuh, namun mau sholat asar, haid keluar sedikit. Izin bertanya, yang seharusnya saya lakukan mandi besar untuk sholat asar atau menunggu hingga haid benar-benar telah apa ini? Telah bersih. Adakah maksimal hari untuk menunggu haid benar-benar bersih Ustadz? Baik. Setelah selesai haid, sholat subuh, tapi asarnya keluar lagi, begitu ya. Yang jelas kalau itu betul-betul darah haid, walaupun sedikit, maka puasanya hari itu tidak terhitung. Ya. Itu. 2, maksimal hari haid itu apa? Beda Bu fasenya. Kalau Anda termasuk orang yang punya fase teratur, misalnya haidnya mesti 6 hari atau 7 hari, maka batas maksimalnya adalah hari itu. Tapi ada orang-orang yang tidak punya fase teratur, ya, dia kadang 8 hari, dia kadang 9 hari, 6 hari. Maka kalau demikian itu adanya, maka itu termasuk darah haid. Sampai batasnya para ulama wallahu a'lam itu 15 hari. Kalau sudah 15 hari, maka setelahnya adalah darah istihadhah. Begitu ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dibantu untuk memahami iktikaf. Apakah kajian yang sekarang dilaksanakan di Masjid Kalitan ini termasuk iktikaf berdiam diri di masjid? Jazakumullah khairan. Jazana wa iyyakum. Berdiam diri di masjid seperti ini termasuk iktikaf. Ya, termasuk iktikaf. Adapun perkara yang kami sebutkan tadi, apakah boleh seorang wanita muslimah masuk ke dalam masjid mengikuti kajian keislaman? Para ulama berbeda pendapat. Dasar perbedaan pendapat mereka 2 tadi. Yang satu memahami hadis secara lafzi, tidak boleh ya udah, tidak boleh secara mutlak. Yang satu memahami secara maknawi. Oh, Rasulullah melarang karena zaman dulu belum ada pembalut. Takut nanti khawatirnya mengotori masjid. Maka Anda boleh pilih salah satunya, tapi saya untuk kehati-hatian Anda boleh tetap datang, tapi mungkin agak menjaga diri. Misalnya ada di teras seperti itu diperbolehkan begitu. Iktikaf maknanya luas. Berdiam diri, Anda menunggu iqamah. Pada azan nunggu iqamah itu juga iktikaf Bu. Ya, Anda niatkan iktikaf, Anda dapat pahala. Iktikaf 10 hari terakhir di masjid yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, itu juga iktikaf. Hukumnya KB untuk wanita baik di bulan puasa atau di hari biasa itu bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lainnya? Ya, itu gimana kalau begitu Bu? Langsung. Saya belum pernah KB soalnya Bu. Ya. Kecuali Anda jelaskan gimana itu. Kalau minum kenapa? Saya belum tahu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Bagus pertanyaannya Bu. Ya. Gimana itu? Ini pertanyaan yang serupa pernah ditanyakan. Gimana Ustadz, anak saya ngafal Quran di sekolah SD, ibunya kan harus nyemak di rumah. Ya, padahal ibunya sedang haid. Bagaimana solusinya? Para ulama memberi solusi, yang tidak boleh itu melafatkan, Bu. Yang tidak boleh melafatkan. Menulis boleh, batin boleh, baca boleh. Makanya kalau Anda posisinya adalah guru ngaji atau Anda menyimak anak Anda boleh nyuruh mereka baca, Anda kasih ketukan kalau salah. Cukup ketukan. Atau dengan cara lain, kan banyak. Kan 1 bulan itu paling 1 pertemuan atau 2 pertemuan ketika Anda tidak bisa
bisa ngajar melafadzkan, bisa dengan cara-cara yang lain. Misal Anda tuliskan ayatnya, ayo anak-anak dibaca 1, 2, 3 baca, atau Anda tunjuk salah satu yang paling pintar bacaannya sudah baik, ayo nak dibaca, teman-teman ngikutin. Banyak cara, masya Allah ya, banyak cara. Salah satunya dengan menegur dengan ketukan tadi ya, itu dilakukan para ulama ya. Salah bacaannya diketuk, ulangi lagi, salah ketuk, ulangi, sing bener piye Bu, wah dipaksa jenengan ya. Ya sing bener coba kamu, kan bisa, banyak cara, coba kamu coba baca, ah ini yang bener, sudah selesai ya. Jadi bukan sebuah penghalang, karena itu jumhur ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan larangan tersebut ya, larangan tersebut. Adapun mazhab Maliki tadi hanya terkhusus para penghafal Quran, begitu ya, karena alasan tertentu yang sudah kami sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Fadol, silakan Bu. Di sana, ada di sana, Fadol, Mbak. Ya. Ya. Ya, paham. Ya. Bagaimana zikir pagi yang ada ayat-ayat Allahnya? Kalau Anda niatkan bukan qiraatul Quran, ya, niatnya adalah zikir, membentengi diri kita, ya, maka diperbolehkan oleh para ulama. Ya. Jadi ada ayat-ayat seperti ya, surat ayat kursi ya, itu harus dibaca di waktu pagi dan sore. Itu diperbolehkan para ulama karena apa? Niatnya zikrul sobah wa zikrul masa. Adapun melafadzkan Al-Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an itu tadi yang dimaksudkan. Begitu Bu ya. Ya, itu keterangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap diperbolehkan. Ya. Bisa, ya, bisa. Tidur kan ada ayat kursi, ya, ada Al-Ikhlas 100 kali, ya, nah itu bisa dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, cukup? Satu lagi Bu. Oh ya, silakan. Oh ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mushaf yang dimaksud dengan mushaf adalah mushaf yang Utsmani Bu ya, mushaf Madinah itu mushaf. Tapi kalau tafsir, terjemahan, gadget, ini para ulama mengatakan gadget kalau ada Al-Qur'annya gimana Ustadz? Berarti kita tidak boleh megang HP selama haid ya, atau kita uninstall dulu. Enggak, gadget dohirnya gadget, maka tetap dia dihukumi sebagai gadget. Begitu juga buku-buku tafsir dan Al-Quran terjemahan, gitu ya. Tapi sekali lagi Anda boleh pegang, tapi hanya menyimak, tidak boleh membaca, begitu ya. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi terakhir Bu, terakhir dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau nanya, tadi kan hal yang tidak boleh dilakukan untuk orang haid, salah satunya tawaf. Dan ini umpama kita umroh, kan tadi Ustaz mengatakan juga tidak dianjurkan untuk minum obat atau suntik. Itu tadi ya Ustaz. Itu gimana dengan untuk orang yang umroh? Dan pertanyaan yang kedua, kita membaca Al-Quran tapi tidak di dalam bulan Ramadan dengan mengeluarkan suara, maksudnya mengeraskan suara, itu gimana Ustaz? Ketika haid. Ketika haid. Enggak, kalau yang membaca Al-Quran tidak mengeluarkan suara, ya. Kiranya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ketika umroh itu boleh Bu, boleh minum obat.
Karena apa? Ibadah umroh tidak bisa dilakukan setiap saat. Ya, tidak bisa dilakukan setiap saat, butuh biaya yang besar, butuh effort yang besar untuk bisa berangkat. Makanya para ulama memasukkan ini boleh menggunakan atau meminum obat itu untuk agar tidak haid. Itu ya Bu ya. Jadi yang tidak diperbolehkan oleh Syekh Al-Sasri tadi adalah ketika puasa Ramadan. Yang kedua, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tidak mengeluarkan suara? Mengeluarkan suara ketika di luar Ramadan. Haid enggak? Enggak haid. Sunnah Bu, bahkan wajib. Ya, membaca Al-Quran sunnah, ya kan? Hukumnya boleh Bu, boleh. Disyariatkan bahkan. Ya, memang baca Quran itu harus keluar suara, tidak boleh dibatin. Ya, tidak boleh dibatin, harus keluar suara. Man qara'a fi kitabillah, ayat apa? Hadisnya jelas. Barang siapa yang membaca ayat-ayat dari kitabullah, membaca itu melafatkan, mengeluarkan suara, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Masih lagi? Satu ya. Masih 5 menit. Satu lagi coba, Ibu. Ya. Sama ketika kita berhadas kecil, kita menyempurnakan wudhu. Berhadas kecil menyempurnakan wudhu. Fadilahnya sudah kita sebutkan, ya, fadilahnya sudah kita sebutkan, manfaatnya tadi. Jadi para ulama itu Bu, bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, ketika seorang suami dan seorang istri ya, berhubungan di malam hari, selesai berhubungan itu tidak boleh langsung tidur. Ya, ada 3 kriteria orang ini. 1 langsung tidur, dan ini hukumnya makruh. 2, setelah berhubungan wudu dulu. Nah ini boleh ya. Yang afdol dan yang dianjurkan adalah langsung mandi ya. Kenapa demikian? Karena malam hari ketika kita tidur, semua ruh diangkat sama Allah, bersujud sama Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, semua ruh bersujud sama Allah. Yang paling jauh, yang dihalau sama Allah, bersujud jauh dari Allah, itu orang-orang yang tidur dalam keadaan tidak bersuci. Maka para ulama menganjurkan kalau masih berhadas besar, minimal Anda berwudu. Ya, kapan berwudunya? Ya tadi, setiap kali kita merasa hadas kecil, misal kentut, ya, atau buang air, kita langsung wudu lagi, menjaga wudu, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Semoga bermanfaat yang sedikit kami sampaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kaki-kaki kita, memberi istiqomah kita semua di bulan Ramadan ini, dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di tempat ini, tapi Allah juga kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nakhtatim, tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.